Perkenalkan, nama saya Antara bersama Dr. dari kelas 5 T3 dengan NIM 230240071. Di sini saya akan menjelaskan tentang Simple Adaptive Wake atau SAW. Apa itu Simple Adaptive Wake? Simple Adaptive Wake adalah teknik dalam machine learning di mana bobot dalam model disesuaikan secara adaptif berdasarkan kondisi tertentu selama proses training atau inference. Teknik ini bisa merujuk pada beberapa pendekatan seperti adaptive learning rate per wake, di mana setiap parameter memiliki learning rate yang menyesuaikan diri dengan berdasarkan gradiennya. Simple wake di mana setiap data training diberi bobot berbeda untuk fokus pada sampel yang sulit dipelajari, atau loss weighting dalam multitask learning. Keuntungan utamanya adalah konvergensi yang lebih cepat, kemampuan mengatasi ketidakseimbangan data dengan memberi perhatian lebih pada kelas minoritas, dan fleksibilitas model dalam menyesuaikan diri dengan karakteristik data yang berbeda-beda. Tujuan dari SAW untuk meningkatkan efisiensi dengan efektivitas proses pembelajaran model dengan menyesuaikan bobot secara dinamis berdasarkan karakteristik data dan performa model, sehingga menghasilkan konvergensi yang lebih cepat, akurasi yang lebih tinggi, dan kemampuan generalisasi yang lebih baik dalam menangani berbagai kondisi data seperti ketidakseimbangan kelas atau kompleksitas yang bervariasi. Tahapan pada metode SAW itu ada menentukan bobot untuk setiap kriteria, mengklasifikasikan kriteria menjadi benefit dan cost, melakukan normalisasi sesuai jenis kriteria, dan menjumlahkan semua nilai dan membuat ranking akhir. Studi kasusnya di sini saya akan memakai pemilihan lokasi pembangunan sekolah. Ini untuk matriks keputusannya. Selanjutnya kita menentukan pertama kita menentukan bobot kriterianya dulu dengan C1 dengan bobot 0,15, C2 dengan bobot 0,20, C3 dengan bobot 0,25, C4 dengan 0,20, C5 dengan 0,20. Semua ini ditotalkan menjadi satu. Yang kedua kita melihat benefit dan cost-nya dulu. Untuk dari C1 sampai C4 itu dia masuk ke dalam benefit, masuk ke dalam kategori benefit. Semakin tinggi nilainya semakin baik. Dan untuk C5 itu harga tanah itu semakin rendah dia semakin baik. Selanjutnya kita melakukan normalisasi sesuai dengan jenis kriteria. Rumus yang kita gunakan untuk benefit itu ada RIJ sama dengan XIJ bahagi max kali XIJ. Lalu untuk cost-nya RIJ sama dengan min kali XIJ bahagi XIJ. Nah, di sini untuk hasil dari penjumlahan yang kita lakukan tadi untuk benefit kita menggunakan rumus yang ini. Benefit itu dari C1 sampai C4 yang sudah kita tentukan tadi. Dan untuk C5 kita menggunakan rumus cost. Nah, selanjutnya kita membuat ranking dari nilai akhir. Pertama kita tentukan nilai akhirnya dulu dari setiap alternatif, lalu kita membuat rankingnya. Nah, di sini kita mendapat A2 sebagai nilai paling tertinggi dan A4 untuk nilai terendah. Nah, kita akan mengambil nilai paling tingginya saja. Kesimpulannya, SAW merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang efektif dan mudah diterapkan. Metode ini bekerja dengan cara menyesuaikan bobot secara adaptif pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya, menormalisasi nilai berdasarkan jenis kriteria, menghasilkan ranking objektif dari berbagai alternatif yang tersedia. Dalam studi kasus yang ini atau lokasi pembangunan sekolah dasar, metode SAW berhasil mengidentifikasi lokasi A2 sebagai pilihan terbaik
dengan nilai 0,853. Diikuti dengan A3 dan A1 dan seterusnya. Hasil ini diperoleh dengan mempertimbangkan 5 kriteria penting, yaitu kepadatan penduduk, angka kelahiran, jarak dengan penduduk, dan jarak dengan SD lain. Jarak dengan SD lain dan harga tanah. Keunggulan dari metode SAW ini yaitu pertama ada proses perhitungan yang sederhana dan transparan, mampu menangani multi kriteria dengan karakteristik yang berbeda, menghasilkan keputusan yang objektif dan terukur, dan fleksibel untuk berbagai kasus pengambilan keputusan. Metode ini sangat cocok digunakan untuk berbagai permasalahan decision making dalam kehidupan sehari-hari maupun organisasi. Sekian dari saya, terima kasih.